Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syari'atil wara wa ja'ala Ramadan syahral mawahibi wal 'ata. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa dhurriyyatihi wa man salaka ala manhajihim ila yaumil liqa. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, merupakan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukur, wajib kita renungi, bahkan wajib kita pikirkan betapa agungnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena dalam sebuah hadis Al-Imam Al-Baihaqi memberikan bahwa ada 5 perkara khususiat yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada seorang pun di antara Nabi sebelum Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Rasulullah SAW, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan 5 perkara tersebut kepada umat-umat sebelumku. Amma wahidah, kata Rasulullah, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadharallahu ilaihim wa man nadhara ilaihim yu'adzibu abada. Adapun yang pertama, apabila malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang kepada hamba-hambanya. Maka siapapun di antara mereka yang mendapatkan pandangan dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama-lamanya orang tersebut tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah selama-lamanya. Semoga kita semua dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khalufa afwahihim hina yumsun atyabu 'indallah min rihil miski. Maka sungguh bau mulut mereka orang-orang yang berpuasa di waktu menjelang sore, ketika setelah sholat zuhur ataupun sampai menjelang berbuka puasa, sungguh bau mulut mereka melebihi daripada aroma minyak harum misik. Yang kata para ulama, misik adalah minyak harum, yang paling mewah, yang paling mahal. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut orang yang berpuasa melebihi daripada aroma minyak harum misik. Kata Rasulullah yang ketiga, wa amma tsalitsah, adapun yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Maka sungguh para malaikat mintakan ampun senantiasa kepada mereka orang-orang yang berpuasa di setiap siang dan malamnya. Subhanallah, maka kita ketika berpuasa tidak lepas dari permintaan ampun daripada malaikat yang memintakan ampun agar kita orang-orang yang berpuasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amar rabi'ah, adapun yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani ila ibadi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada surganya dan berkata kepada surga, wahai surga, persiapkanlah, berhias-hiaslah kalian untuk hamba-hambaku yang mereka sedang berpuasa. Wa ammal khamisah, kata Rasulullah, adapun yang kelima khususnya yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa, fa innahu idza kana akhiru lailatin min Ramadan ghafarallahu lahum jami'a. Maka sungguh ketika di akhir malam dari bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua orang yang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Apakah yang engkau maksud malam Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan. Alam tara idal ummal ya'malun fa idza farigu min a'malihim ufujurahum." Bukankah engkau melihat kepada para pekerja yang mereka banting tulang sehariannya mereka bekerja, ketika mereka selesai mengerjakan pekerjaan yang mereka kerjakan, maka mereka akan diberikan upah yang setimpal dari pekerjaan mereka. Bayangkan, inilah khususnya yang Allah Ta'ala berikan 5 perkara kepada baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatku, kata Rasulullah, yang 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada seorang pun di antara nabi-nabi terdahulu. Yang pertama, Allah memandang kepada mereka, orang yang mendapat pandangan maka tidak akan diadab oleh Allah selama-lamanya. Itu malam pertama. Yang kedua, mulut mereka lebih harum daripada
aroma misik. Yang ketiga, senantiasa malaikat memintakan ampun kepada mereka setiap malam dan siangnya. Yang keempat, Allah merintahkan kepada surganya agar surga tersebut senantiasa bersiap-siap dan berhias untuk mereka yang berpuasa. Dan yang kelima, Allah mengampuni mereka semua hamba-hambanya di ketika malam akhir dari bulan Ramadan. Maka di saat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang sangat besar kepada kita untuk dapat bisa menambah iman dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.